Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya, Risma Sagitarini. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai panjang vektor dan vektor satuan. Jadi pada vektor satuan nanti kita juga akan menemui panjang vektor di sana. Makanya kita bahas terlebih dahulu sedikit tentang panjang vektor. Oke, dari definisinya, dari namanya, itu pertama kita mulai dari panjang vektor. Panjang itu pasti akan nanti hasil akhirnya berupa nilai atau angka. Dan karena panjang itu tidak mungkin bernilai negatif, maka dia akan selalu bernilai positif. Nah, yang perlu kita ingat pertama, ketika membicarakan vektor, kita akan bertemu dengan garis. Kemudian ada titik pangkal dan titik ujungnya. Misalkan saja titik pangkalnya adalah A, kemudian titik ujungnya adalah B. Nah, kita akan mencari panjang vektor AB. Di sini ada dua kemungkinan soal yang akan kalian temui nantinya. Yang pertama itu ketika diketahui vektornya langsung, yang kedua ketika diketahui titik pangkal dan ujungnya. Oke, yang pertama kita bahas ketika diketahui titiknya atau titik pangkal dan titik ujungnya. Nah, kalau di vektor itu kan biasanya kalau kita mencari vektor AB, caranya adalah B kurang A. Begitu juga di sini. Ketika kita mencari panjang vektor dan diketahui titik koordinatnya, kita cari dulu vektornya atau boleh langsung masuk ke rumus. Jadi misalkan titik A itu adalah koordinatnya x1, y1, z1. Jadi dia di dimensi 3. Kemudian titik B-nya x2, y2, z2 misalkan. Nah, sekarang kita mau mencari panjang vektor AB. Sebelumnya untuk menuliskan panjang vektor AB itu dituliskan dengan ada tanda nilai mutlak di kiri kanan dari vektornya. Karena kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa panjang vektor, panjang itu akan selalu bernilai positif. Makanya ada tanda nilai mutlak di sana. Nah, untuk rumusnya, untuk koordinat x itu dengan x, y dengan y, begitu juga dengan z. Jadi nanti x-nya harus dengan x, y-nya harus dengan y, begitu juga dengan z-nya. Karena dipanjang itu sebenarnya hasilnya akan sama aja. Tapi untuk rumusnya saya akan tuliskan x2 kurang x1 dikuadrat, itu untuk x-nya. Kemudian ditambah y2 kurang y1 kuadrat, dan terakhir tambah z2 kurang z1 kuadrat. Kalau misalkan ini kan di dimensi 3, kalau misalkan di dimensi 2 berarti cukup sampai y-nya saja. Nah, ini rumus untuk panjang vektor ketika diketahui titik-titik koordinatnya. Yang kedua, itu akan lebih mudah lagi ketika diketahui vektornya langsung. Jadi tinggal kita substitusikan aja. Misalkan kita punya vektor AB itu adalah, saya tulis dalam vektor kolom A, B, C misalkan. Jadi untuk panjang vektor AB kita langsung aja mencari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Tinggal dihitung kemudian ketemu nilai panjangnya. Jadi bisa langsung ketemu hasil akhirnya. Oke, kita sudah punya dua rumus untuk panjang vektor. Saya masuk ke contoh soal dulu. Untuk panjang vektor, misalkan di panjang vektor dengan menggunakan koordinat titik ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal saya pakai yang ketika diketahui koordinat titiknya, misalkan kita punya koordinat titik P di dimensi 3, itu adalah 3,
min 3, 2, dan titik Q koordinatnya adalah 5, 3, min 1. Kita akan mencari panjang PQ-nya. Jadi kalau misalkan mau dicari vektornya dulu, kita bisa menggunakan rumus kedua nanti, cari vektornya dulu, baru cari panjang vektornya. Atau kalau misalkan mau memakai rumus yang pertama, yang ini juga silahkan, jadi tinggal kita substitusikan nilainya. Untuk latihan soal ini akan saya gunakan rumus yang pertama, jadi kita punya X1, Y1, dan Z1 untuk P-nya, kemudian X2, Y2, dan Z2. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke rumusnya. Tinggal diganti saja rumusnya, jadi kita punya 5 dan 3, 5 kurang 3 kuadrat, ditambah untuk Y-nya sekarang 3 kurang min 3 kuadrat, kemudian yang terakhir ditambah min 1 kurang 2 kuadrat. Nah, kalau misalkan di panjang vektor, karena nanti akan dikuadratkan akhirnya, jadi sebenarnya sama aja X1 kurang X2 ataupun X2 kurang X1. Nah, sampai di sini tinggal diselesaikan aja. 5 kurang 3, 2 kuadrat, ditambah 6 kuadrat, ditambah min 3 kuadrat. Oke, sekarang tinggal dikuadratkan. 4 tambah 3, 6 tambah 9. Maka panjang PQ-nya kita punya akar 49. Atau kalau misalkan kita cari nilai akarnya, kita akan dapat 7. Jadi panjang PQ atau jarak antara P ke Q itu adalah 7. Kalau misalkan pakai vektor, itu akan lebih mudah caranya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke vektor satuan. Nah, kalau vektor satuan sesuai definisinya itu adalah vektor yang memiliki panjang 1. Untuk penulisannya sendiri, kalau vektor satuan itu tergantung dari nama vektornya. Misalkan ada vektor V, maka penulisannya vektor satuan dari V. Nanti kalau misalkan kita punya vektornya vektor W gitu misalkan, berarti vektor satuan dari vektor W. Oke, kemudian kita langsung masuk ke rumus dulu. Untuk vektor satuan, misalkan ada vektor V, misalkan dia ada di 2 dimensi. A, B gitu misalkan. Nah, untuk rumusnya, vektor satuan dari V itu adalah vektor V itu sendiri dibagi dengan panjang dari vektor V-nya. Atau kalau misalkan kita mau tuliskan dalam bentuk yang lain, untuk vektor satuan rumusnya, vektor satuan dari V, karena kan kalau misalkan kita punya 2 ini kan sama dengan 1 kali 2. Kita punya A, ini sama dengan 1 kali A. Begitu juga dengan vektor V, itu sama dengan 1 kali vektor V. Jadi untuk rumusnya bisa kita ubah menjadi 1 per panjang vektor V kali vektor V itu. Nah, kenapa saya tuliskan rumusnya seperti ini? Karena di materi vektor itu kan ada perkalian skalar. Ketika kita menggunakan rumus kedua, ini akan kelihatan perkalian skalarnya nanti. Jadi akan memudahkan kalian adik-adik yang masih baru belajar vektor untuk menyelesaikannya. Karena kan terbiasa untuk melihat bentuknya itu vektor skalar. Perkalian vektor skalar. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Misalkan di sini kita punya vektor V-nya itu adalah 9 dan min 12 di dimensi 2 berarti. Kita langsung aja masuk ke rumusnya. Kalau misalkan mau dicari panjangnya dulu, kemudian baru masuk ke
rumus vektor satuan silahkan. Kalau misalkan mau langsung ke rumusnya juga silahkan. Di sini saya akan langsung masuk ke rumus kedua. Vektor satuan dari vektor V itu adalah 1 per, karena ini diketahui vektor, berarti sekarang kita bisa pakai rumus kedua dari panjang vektor yang ini. Akar 9 kuadrat tambah min 12 kuadrat. Dikalikan dengan vektor V-nya, tinggal ditulis ulang. 9 min 12. Minnya jangan dihilangkan. Kita punya 81 tambah 144. 9 min 12. Oke. Kemudian tinggal dioperasikan saja. 1 per 81 tambah 144 itu kan hasilnya 225 kali 9 min 12. Nah, di sini kan kelihatan nih bahwa ini adalah sebuah bilangan meskipun pecahan. Kemudian ini adalah sebuah vektor. Jadi sebuah bilangan kali vektor itu kan akan menjadi perkalian skalar jadinya. Oke, kemudian ini tinggal diselesaikan. Akar 225 itu adalah 15. 1 per 15 kali 9 min 12. Nah, sekarang kalau misalkan bentuk seperti ini berarti kan dia 9 per 15 dan min 12 per 15. Jadi keduanya harus dikalikan. Sampai di sini sebenarnya udah selesai, tapi kita akan buat ke bentuk yang paling sederhana. Yang pertama di atas sama-sama kita bagi 3. 3 per 5. Kemudian yang di bawah kita bagi juga sama-sama bagi 3. Min 4 per 5. Oke, jadi itu hasilnya vektor satuan dari vektor V-nya 9 min 12. Terlihat di sini bahwa ketika menyelesaikan panjang vektor, hasilnya akan berupa suatu bilangan. Kemudian ketika kita mau menyelesaikan atau mencari vektor satuan, itu hasil akhirnya akan berupa vektor. Oke, demikian penjelasan mengenai panjang vektor dan vektor satuan. Kemudian sebagai bahan latihan kalian setelah mendapatkan materi mengenai panjang vektor dan vektor satuan, mungkin saya akan berikan soal-soal yang bisa membantu kalian untuk latihan. Oke, di sini saya punya vektor W itu adalah 5U tambah 2V, di mana U-nya itu adalah I tambah 5J, kemudian vektor V-nya adalah min 4I kurang 2J. Jadi ini nanti hasilnya untuk W kita cari dulu menggunakan U dan V yang diketahui, baru dicari vektor satuan dari W-nya. Dicari dulu vektor W-nya dengan cara mensubstitusikan U dan V-nya ke dalam vektor W yang diketahui ini. Baru dicari vektor satuan dari vektor W dengan menggunakan rumus yang ada yang sudah saya berikan. Oke, demikian video pembelajaran mengenai panjang vektor dan vektor satuan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.